Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru sekalian. Yang terhormat Ibu Nurwiyati, Sarjana Pendidikan SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Setono. Kami ucapkan selamat datang di seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta, SD Negeri Setono Kota Surakarta. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua, seminar hasil laporan orientasi yang akan disampaikan oleh Ibu Adia Sandra Pramesti, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya diadakan sesi tanya jawab. Yang keempat yaitu review atau masukan dari kepala sekolah selaku mentor daripada orientasi. Yang terakhir adalah penutup. Sebagai awal dari kegiatan pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Amin. Selesai. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurwiyati, Sarjana Pendidikan SD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat pagi, selamat berkumpul bersama kembali di sini dalam rangka pelaksanaan seminar hasil orientasi P3K kita, yaitu Ibu Adia Sandra Pramesti yang sudah mulai melaksanakan kegiatan MOOC untuk P3K di tahun 2025 ini, yang dimulai dari tanggal 24 Mei sampai dengan nanti tanggal 26 Juni. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah yang pertama dan utama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan, keberkahan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, bisa melaksanakan tugas kita di hari ini. Semoga sampai selesai berhasil dengan baik semuanya. Salawat serta salam juga tidak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasannya kegiatan ini adalah kegiatan untuk penyampaian dari Mbak Adia Sandra tentang laporannya dari hasil seminar tentang hasil MOOC yang beliau laksanakan. Ya, beliau pada kesempatan MOOC di tahun ini beliau menerapkan untuk pembelajarannya di bidangnya beliau, yaitu sebagai guru PJOK. Beliau mengambil judul laporan yaitu penerapan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 5 khususnya dalam servis pendek bulu tangkis. Nah, nanti seperti apa uraiannya dari Ibu Sandra, marilah kita ikuti bersama. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya, semoga bisa kita terapkan juga dalam pembelajaran panjenengan dalam keseharian di sekolah, sehingga kita bisa membelajarkan anak dengan menyenangkan. Nah, nanti misalkan ada kurangnya, itu ada yang perlu selalu kita tingkatkan dengan belajar dan mencari pengalaman dari berbagai media, entah itu dari berbagai pengalaman sharing dengan sesama teman dan lain sebagainya. Mungkin di kegiatan
kegiatan-kegiatan KKG atau workshop fintech dan lain sebagainya. Itu adalah tempat-tempat kita untuk meningkatkan kompetensi yang ada demi kemajuan putra-putri kita semuanya. Oleh karena itu, saya kira tidak usah panjang lebar dari saya. Monggo silakan Bu Ardia sampaikan paparan bagaimana panjenengan melaksanakan atau menerapkan dari pembelajaran panjenengan dengan menggunakan media audiovisual itu. Nah, nanti kalau teman-teman bisa meniru ya biar itulah masukan yang bagus untuk teman-teman kita semua. Begitu Mbak Sandra, monggo silakan. Waktu sepenuhnya kami aturkan ke Mbak Sandra. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Bila kita berwalidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan kata sambutan. Menginjak cara kedua yaitu kita akan mendengarkan seminar hasil laporan orientasi yang disampaikan oleh Ibu Ardia Sandra PMSD Sarjana Pendidikan Tepat dan Waktu. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah sekaligus mentor saya dalam MOC ini, Ibu Nuriatni SPDSD. Kemudian rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru SD Negeri Setono yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri seminar hasil laporan saya. Langsung saja saya akan memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2020. Yang pertama adalah saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ardia Sandra Pramesti. Saya lahir di Surakarta 4 Desember tahun 98. Rumah saya di Totosari RT 01 RW 14 Pajang Laweyan Surakarta. Selanjutnya yaitu laporan orientasi P3K ini sudah dilaksanakan dari tanggal pembukaan itu 16 Mei sampai dengan tanggal 26 Juni. Tujuan orientasi P3K adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya adalah nilai dan etika pada pemerintahan Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Berikut adalah bagan perangkat daerah Kota Surakarta seperti yang tertera, ada wali kota dan dinas serta badan yang terlibat di dalamnya. Kemudian misi pemerintah Kota Surakarta itu ada 7. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang kemudian ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian visi dan misi
satuan unit kerja saya, yaitu Satuan Unit Kerja SD Negeri Setono Kota Surakarta, yang mempunyai visi terwujudnya warga sekolah yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berprestasi, berkebinekaan global, berwawasan lingkungan, dan bergaya hidup bersih dan sehat. Kemudian terdapat 12 misi yang diusung oleh SD Negeri Setono. Yang pertama adalah menanamkan keyakinan kepada kaidah agama dengan mengoptimalkan kegiatan keagamaan pada peserta didik agar menjadi generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. 2. Mengembangkan kepribadian mental kuat, mandiri, tahan uji, dan kerjasama antar warga sekolah yang berpedoman pada perwujudan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembiasaan dan memberikan keteladanan budi pekerti luhur. Yang keempat, membentuk siswa berkarakter jujur, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegrasi melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Yang kelima, menanamkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, terampil, dan berurusan pada siswa untuk mengoptimalkan kreativitas siswa sesuai dengan skill yang dimiliki. Yang keenam, mengusahakan melakukan pembelajaran yang integral dan seimbang antara ranah kognitif, afektif, psikomotor, serta antara iman, ilmu, dan amal. Selanjutnya, yang ketujuh, mendorong peserta didik memiliki prestasi akademik yang baik, mampu bersaing dan dapat menghadapi tantangan hidup. 8. Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, menciptakan budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. 9. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengoptimalkan bakat, minat, dan potensi siswa yang berkebinekaan global. 10. Menumbuhkan kecintaan terhadap seni budaya dan lingkungan. 11. Menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan. Serta yang terakhir adalah melaksanakan dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat di lingkungan sekolah. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja di SD Negeri Setono. Mulai dari yang teratas adalah Ibu Kepala Sekolah, kemudian ada komite sekolah, hingga yang paling akhir adalah siswa dan masyarakat sekitar. Kemudian rencana dan hasil kerja saya mengidentifikasi menjadi 3 isu. Yang pertama adalah kurangnya motivasi peserta didik dan masih menganggap mata pelajaran pendidikan jasmani sebagai mata pelajaran rekreasi. Kemudian yang kedua, kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik dalam menguasai materi, terutama materi bulu tangkis, servis pendek itu yang berbeda-beda. Kemudian guru yang terkesan monoton karena tidak menggunakan media belajar yang menarik. Sehingga dari identifikasi 3 isu itu, saya mengambil judul yaitu penerapan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar servis pendek bulu tangkis pegangan backhand pada peserta didik kelas 5 di SD Negeri Setono Kota Surakarta. Berikut adalah rencana kerja saya. Yang pertama, kegiatannya adalah langkah awal berupa identifikasi isu seperti yang sudah saya paparkan tadi. Tahapan kegiatannya dimulai dari observasi, kemudian dapat memberikan asesmen awal berupa pertanyaan, atau kalau di PJOK itu bisa melakukan uji coba. Kemudian output yang diharapkan adalah 3 identifikasi masalah tadi. Yang kedua, kegiatannya adalah merencanakan dan merancang aktualisasi. Tahapan kegiatannya itu bisa saya berdiskusi dengan mentor saya, Ibu Kepala Sekolah, dan bisa dengan Bapak Ibu rekan sejawat. Kemudian setelah itu mencari solusi dari masalah tersebut. Output yang diharapkan adalah solusi dari permasalahan yang saya identifikasi tadi.
Yang ketiga adalah membuat aktualisasi. Tahapan kegiatannya membuat atau bisa mencari media audiovisual yang menarik minat peserta didik. Outputnya dapat berupa modul ajar yang memuat media audiovisual. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan aktualisasi. Tahapan kegiatannya menerapkan pembelajaran dengan media audiovisual agar menarik peserta didik sehingga hasil belajar dapat meningkat. Output yang diharapkan adalah peserta didik lebih tertarik terhadap materi pembelajaran. Dari keempat langkah itu sesuai dengan visi dan misi sekolah, yaitu menanamkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, terampil dan berpusat pada siswa untuk mengoptimalkan kreativitas siswa sesuai dengan skill yang dimiliki. Kemudian langkah yang terakhir, yang kelima adalah melakukan evaluasi dari kegiatan yang saya laksanakan. Tahapan kegiatannya adalah evaluasi setelah melaksanakan penerapan aktualisasi dapat berupa asesmen formatif atau penilaian praktek nanti yang diharapkan dapat meningkat. Kemudian saya juga mengharapkan adanya evaluasi dari atasan dan rekan sejawat. Hal itu sesuai dengan visi sekolah, yaitu melaksanakan dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat di lingkungan sekolah. Kemudian ini rencana jangka menengah saya dalam 5 tahun ke depan. Di tahun pertama saya melakukan observasi, pemetaan, dan persiapan. Outputnya berupa identifikasi masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pembuatan media pembelajaran. Di tahun kedua rencananya saya akan mengimplementasikan program yang sudah direncanakan tadi. Output yang diharapkan adalah penerapan media audiovisual yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tahun ketiga kegiatannya adalah monitoring dan evaluasi. Output yang diharapkan data evaluasi dalam efektivitas program yang dilaksanakan. Kemudian tahun keempat adalah penguatan dan perbaikan. Output yang diharapkan adalah peningkatan hasil belajar peserta didik. Di tahun kelima yaitu evaluasi dan pengembangan. Output yang diharapkan adalah laporan evaluasi akhir serta rekomendasi untuk pengembangan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Demikianlah paparan yang disampaikan oleh Bu Sandra dan semua hasil laporan orientasi MOC. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Guru yang ingin mengajukan pertanyaan. Waktu dan tempat silakan. Kepada Ibu Intan, mohon maaf, ini mau langsung dijawab atau kita terlebih dahulu? Langsung dijawab. Kepada Ibu Intan, silakan. Ya, langsung saya jawab ya Bu Intan, kenapa saya memilih teknik dasar servis? Karena bulu tangkis itu merupakan olahraga yang kompleks, membutuhkan koordinasi mata tangan yang baik, serta ada 2 alat yang digunakan yaitu shuttlecock dan raket. Kenapa kok teknik dasar servis? Karena teknik dasar servis itu merupakan teknik dasar yang paling utama di bulu tangkis. Dengan servis kita dapat memulai pertandingan. Dengan servis juga kita mampu mencuri poin saat pertandingan. Jadi kalau peserta didik sudah bisa menguasai servis, insya Allah pukulan-pukulan yang lain itu bisa dilakukan dengan baik. Seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan jawaban saya. Belum? Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Kepada Bapak Ibu Guru yang mengajukan pertanyaan ini, persilakan.
Mohon maaf ibu Aminah diangkat alat mobil. Oke. Pada Ibu Amin Budianti, silakan. Saya bertanya di Sandra. Itu pertanyaan saya yaitu kenapa memilih metode pembelajaran dengan audiovisual? Langsung saya jawab ya Pak Dani. Silakan. Kenapa memilih audiovisual? Karena menurut saya audiovisual itu media pembelajaran yang paling menarik untuk anak-anak saat ini. Karena dengan media audiovisual mereka mempunyai gambaran secara utuh bagaimana servis itu dilaksanakan. Dengan media gambar dan suara mereka lebih terfokus, tertarik sebelum mereka melakukan praktik di luar. Dengan audiovisual itu juga membantu guru untuk mempermudah menjelaskan materi. Soalnya nanti saat di luar dengan lapangan yang lebih luas, terkadang suara kita tidak terdengar. Terkadang ada mispersepsi antara peserta didik gimana toh servis yang baik. Jadi dengan audiovisual dulu sebelum mereka praktek, mereka sudah mempunyai gambaran yang utuh tentang bagaimana servis itu dilaksanakan. Bu Amin. Terima kasih. Jawabannya pertanyaan jauh Ibu ya. Jelas ya. Oke. Terima kasih. Yang ketiga, silakan Ibu. Mohon maaf, saya akan menambahkan sedikit tentang penjelasan dari Bu Sandra. Sebenarnya kemarin di saat Bu Sandra konsultasi dengan saya itu sudah saya sampaikan panjenengan memakai metode audiovisual sebaiknya karena dalam pembelajaran olahraga yang perlu praktik begitu kan, seharusnya jangan hanya terbatas di audiovisual saja, mohon didukung dengan metode yang lain, contohnya demonstrasi itu alangkah lebih jelasnya lagi. Karena apa? Pada saat anak menyimak video misalkan, itu belum tentu mereka itu betul-betul menyimak bagaimana sikap tangan yang benar ketika servis, badannya bagaimana, sikap tubuhnya bagaimana yang benar. Itu saya kira perlu dicontohkan oleh seorang guru, apalagi guru olahraga. Jadi harapan saya Bu Sandra nanti di dalam pembelajaran olahraga itu perbanyaklah dengan contoh-contoh yang langsung. Jadi anak itu tidak hanya melihat melalui gambar, melalui video, tampilan video dan lain sebagainya. Itu sudah bagus, hanya kemarin kan seperti saya sampaikan, mohon tolong lebih dilengkapi lagi dengan metode demonstrasi, karena dalam olahraga itu anak perlu contoh. Jadi kalau hanya melihat di gambar itu kan, tangannya ini, belum tentu anak nanti mempraktekkan dengan sikap tangan yang benar. Itu maksud saya. Hanya itu tambahan dari saya. Jadi semoga nanti di dalam kegiatan pembelajaran Bu Sandra dalam keseharian, di dalam EJOK terutama, itu banyaklah contoh untuk anak dalam materi pelajaran apapun, entah itu dalam bola voli, tenis meja atau tenis lapangan, atau mungkin di dalam senam dan lain sebagainya. Lempar tangkap bola itu pun bagaimana melempar tangkap bola yang benar itu pun perlu contoh dari seorang guru. Itu saja masukan dari saya untuk Bu Sandra. Selanjutnya saya serahkan. Terima kasih Ibu atas saran dan masukannya. Insya Allah nanti kedepannya di pembelajaran yang akan datang akan saya perbaiki dan akan saya tingkatkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari Ibu Astuti. Silakan. Pertanyaan itu sudah terjawab sama Bu Nur. Karena tadi saya tuh mau tanya kan, hanya audiovisual apakah bisa di-mix dengan metode lain, ternyata sudah dijelaskan dulu. Kemarin dalam laporan saya sampaikan. Baik, jadi sudah jawab Ibu ya. Atau ada yang lain Bu? Silakan. Bapak Fajar. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Guru, kita akan mendengarkan. Saya lanjutkan ke kesimpulan sebentar. Oh iya, silakan Ibu. Silakan Ibu
Sandra. Terima kasih atas pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari laporan saya. Kenapa kok saya mengambil bulu tangkis? Karena bulu tangkis itu olahraga yang kompleks, terdiri dari berbagai teknik dasar. Salah satunya adalah teknik dasar servis. Servis itu merupakan teknik dasar yang kunci di dalam bulu tangkis. Kalau kita sudah bisa servis, insya Allah kita bisa mulai pertandingan. Dan pukulan-pukulan yang lain itu pasti kita sudah bisa. Karena dalam pukulan servis itu merupakan pukulan pertama untuk memulai dan dapat menghasilkan poin dari servis yang baik itu. Kemudian saat saya menjelaskan itu, saya mengambil penerapan media audiovisual karena menurut saya tadi lebih tertarik, lebih termotivasi, serta lebih bermakna dengan dikombinasikan kegiatan praktek langsung di lapangan. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikian pemaparan dan kesimpulan dari narasumber yaitu Ibu Atia Sandra. Selanjutnya kita akan mendengar review atau masukan kembali dari Ibu Kepala Sekolah selaku mentor daripada orientasi. Silakan. Terima kasih moderator yang memberikan waktu kepada saya. Bahwasanya dalam kegiatan MOC yang diikuti oleh Mbak Atia Sandra ini, menurut saya beliau sudah melaksanakan tugasnya. Untuk kekurangan itu lumrah, wajar, tapi harapan saya jangan putus atau patah semangat, tetap tingkatkan kompetensi selalu melalui berbagai media ya, atau melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk pembelajaran panjenengan di dalam bidang studi panjenengan yaitu PJUK. Kemudian yang kedua, saya berharap dengan melaksanakan kegiatan MOOC P3K di tahun ini, panjenengan selaku ASN yang ditugaskan di sekolah kita SD Negeri Sutomo ini, panjenengan mampu mewujudkan visi dan misi yang sudah ada di SD Negeri Sutomo ini melalui pembelajaran PJUK yang panjenengan ampuh. Sehingga nanti harapannya siswa itu bisa mengembangkan potensinya khususnya di pembelajaran PJUK dan umumnya seluruh mata yang ada di pembelajaran sekolah dasar ini. Kemudian saya berharap panjenengan di dalam melaksanakan tugas bisa memaksimalkan potensi panjenengan dalam pembelajaran, menyampaikan materi kepada putra-putri kita sehingga putra-putri kita betul-betul memahami apa yang panjenengan sampaikan, sehingga nantinya bisa mereka gunakan sebagai bekal untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jadi tolong laksanakan tugas tupoksi panjenengan sebaik mungkin, itu harapan saya. Kemudian yang kedua, Ibu Sandra, saya berharap panjenengan nantinya selama melaksanakan tugas dari awal panjenengan sebagai seorang ASN nanti sampai akhir panjenengan kumlot di pensiunan nanti, harapan saya panjenengan selalu bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan para teman guru, teman sejawat di luar sekolah kita, kepada masyarakat di sekitar kita, dan harapannya semoga semua itu bisa mendukung atau bisa membantu panjenengan dalam melaksanakan tugas panjenengan sehari-hari nantinya, seperti itu sebagai seorang ASN. Dan harapan saya sekali lagi, tugas pembelajaran itu adalah tupoksi panjenengan. Jadi harus panjenengan utamakan di antara tugas-tugas yang lain. Itu harapannya. Dan harapan saya sekali lagi kepada Bu Sandra, dengan adanya pertanyaan masukan dari teman-teman kita itu tadi, semoga bisa panjenengan pahami, bisa panjenengan betul-betul terapkan dengan sebaik-baiknya. Panjenengan diberikan masukan itu adalah suatu hal yang sangat baik sekali, sehingga
kita itu tidak merasa bahwa ini yang paling betul yang saya ambil. Saya yakin apapun yang menjadi keputusan kita dalam suatu hal pasti ada kekurangannya, dan kekurangannya itu hanya orang lain yang bisa tahu. Kalau kita melihat diri kita sendiri pasti kita sudah baik, tapi sebenarnya itu hanyalah khayalan kita saja. Tapi sesungguhnya baik atau tidak itu menurut penilaian orang lain. Maka tadi Bu Sandra, harapan saya sekali lagi semoga panjenengan sebagai seorang ASN bisa melaksanakan tupoksi panjenengan dengan baik, mentaati aturan yang ada sehingga panjenengan bisa sukses untuk seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk Bu Sandra. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan review dan masukan kepada narasumber. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, saya mengambil beberapa sedikit kesimpulan bahwa kita dengarkan kembali, kita sebagai guru jangan lupa untuk kita pelaksanaan tupoksi kita juga boleh bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyukseskan visi dan misi daripada SD Negeri Stol. Dengan berakhirnya sambutan atau masukan dari Ibu Kepala Sekolah, maka kegiatan seminar hasil laporan pada pagi hari ini akan jika ada kata-kata atau sikap dari saya sebagai pembicara yang tidak berkenan pada Bapak Ibu guru sekalian, saya